Who got shot? Who got shot? Who got shot? Yeah. Who got shot? Who got shot? Yeah. Who got shot? Who got shot? Who got shot? Who got shot? Yeah. Who got shot? Who got shot? Yeah. Who got shot? Who got shot? Yeah. Who got shot? Who got shot? Got no time to waste. Time is perfect, Rolex overrated. Turn it up, less of the GOATs. Look up to me and the sky's the limit. So rest is rappers, I'm underrated. The big head and even a category. Flex on your Rex, on my track, who can match it. Flex on your Rex, on my track, who can match it. She is not in the lie. She is by six and I show up with pride. Kalau awalnya FCK Fan Club YK ini kebentuk itu karena iseng-iseng aja sebenarnya. Inilah ngeluarin energi berlebihnya kalau cowok tuh biasanya. Fan Club ini kan kita bentuknya sebenarnya event ya awalnya. Di event itu berkembang, event udah jalan, terus sekarang aku lebih fokusnya ngurusin untuk camp. Motivasinya awalnya emang cuman buat seru-seruan aja ya Mas. Jadi setelah berjalannya itu kita jadinya harus punya motivasi yang jelas. Di situ kita ya udahlah, ini kita kalau emang bisa buat anak muda lebih positif, mereka bisa lebih terarah lagi, ke prestasi bisa gitu loh, ke olahraga juga bisa, ke lifestyle juga bisa gitu loh. Jadi kita kasih arah yang lebih asik aja sih sebenarnya. Kita juga belajar sosial juga di sini. Walaupun kita ditinju mungkin saling gebuk-gebukan, tapi kita juga belajar saling menghargai. Adik-adik yang ikut di FCK ini, ya mereka bisa belajar, tahu gimana caranya jadi manusia gitu. Selepas event ini tetap berjalan, camp ini ada kegiatan latihan gitu. Jadi mereka yang nggak bisa, tadinya yang nggak tahu teknik, tadinya yang cuman mungkin FOMO aja atau kayak wah aku punya mental, aku pengen ikutan, mereka jadi belajar ikut latihan di sini. Backgroundku malah bukan petarung, bukan boxing, bukan yang olahraga banget, enggak. Tapi aku lebih seneng, backgroundku ya cuman aku suka sosial aja gitu, aku suka ngobrol dengan mereka, walaupun mereka di bawah umur atau yang lebih tua, aku suka hal-hal kayak gitu aja. Terbuka aja, kita terima mereka, latar belakang mereka tuh apapun itu gitu loh. Kita nggak mau mereka takut untuk datang ke kita gitu. Jadi street bike ini malah tak pakai untuk di camp. Berapa orang yang mau sparring? Sepertinya 9 orang apa ya? 9 orang. Yang mau sparring bisa nimbang dulu di sana. Siap. Factor RJ, semua siap? Siap enggak? Kita juga buat istilahnya kayak apa ya, laga persahabatan dengan camp lain gitulah. Karena kan kalau sparring di camp sendiri tuh orang-orangnya itu aja. Ya di sparring mereka bisa tahu mereka kapasitasnya sampai mana gitu loh. Beberapa orang mungkin ada yang punya ketakutan, wah itu kok dengan berantem itu, dengan mereka kok tanding gitu kayak diadu kayak apa gitu. Emang kita bertukar salamnya tuh dengan pukulan gitu loh. Saya 19 tahun, masih mahasiswa semester 3. Olahraga sekitar 1 jam minimal. Habis itu mungkin bersih-bersih rumah. Sore sampai malamnya biasanya ngisi latihan di camp. Kalau pas ada waktu luang, daripada bosen saya nyopi, cari tambahan buat jajan. Proses latihan untuk yang awal-awal mungkin melatih basicnya. Per hari itu beda-beda latihannya. Hari ini basic, besok stamina, besok fisik, terus mungkin besoknya mental kayak sparingan. Nah, kalau cedera mesti ada di bahu waktu latihan, cuma paling geser dikit tapi udah sembuh. Uratnya kayak turun itu tapi dipijetin dah sembuh. Bonyok dikit, terus mimisan, sama paling kenakelnya geser. Nah, kalau urusan fasilitas yang mesti masih kurang, peneduh yang kurang. Jadi kita kalau ada peneduh kan latihan kita bisa
lebih lancar. Kalau sore jam 4 kadang-kadang masih panas, atau kalau hujan kita bisa ada peneduhnya. Hand grab itu juga bukan samsak boxing toh, samsak cuma buat nendang. Di sini ada yang anak kecil, masih pelajar, geng atau klitih juga ada, juga latihan di sini. Terus kalau pelajar-pelajar, mahasiswa itu paling banyak. Bapak-bapak juga ada, yang kurir, gojek. Malam ini back in sama face off factor. Ya, penimbangan sama penemuan kedua factor. Saya di sini aslinya juga factor, tapi disuruh ngerangkap manggilin urutan-urutan factor yang udah datang, temuin kedua factor. Abdullah Fikri. Tahapannya yang pasti pendaftaran, pemenuhan berkas, terus penimbangan, sama face off, dan terakhir fake. Yang di event itu lebih kayak membara kalau pas tanding itu, pas sparingan. Soalnya diteriakin banyak orang itu kayak sabung ayam. Yang agak bikin takut sih ketemu geng. Takutnya nek mereka di sana kalah atau gimana, terus di belakang nggak terima, kan repot. Mereka tatoan, ada bekas luka bacok atau apa, main di ring. Kalau di event sendiri kan kita punya judul yang namanya No Win, No Lose, No Pressure. Sebenarnya itu konsep mitigasinya kita malahan. Kita pengennya mereka bertanding dengan fun gitu loh. Jadi ya di sini nggak ada yang terus sampai mukul berlebih yang mereka udah nggak kuat terus mereka dihabisin. Kita nggak pengen kayak gitu. Jadi pengennya setelah itu, setelah pertandingan ini mereka berteman, mereka sharing, mereka ngobrol, mereka jadi punya temen. Kayak mereka merasa, oh di dunia boxing aku punya teman-teman ini nih yang sama-sama ini tertarik di dunia boxing juga. Termasuk di camp ini pun untuk keselamatan ya kita ketika sparring tetap ada yang dampingin gitu. Kita nggak pingin sparring yang tadinya fun itu jadi terus membabi buta gitu sih. Teman-teman kita yang dulunya ini istilahnya masih ngelakuin gangster klitih, setelah mereka di sini gabung kita ya mereka kan mau nggak mau mengadaptasi pola pikirnya kita juga gitu loh. Ketika mereka tadinya yang bangga dengan istilahnya keroyokannya, bangga dengan sajamnya, bangga dengan kekerasan di jalannya, mereka gabung kita pasti itu malah jadi kayak bukan apa ya, bukan gengsi yang tepat gitu loh. Jadi mereka cari panggungnya tuh salah aja gitu. Jadi event ini pun menurutku penting tetap ada supaya mereka ya dapat gengsinya gitu sih. Anak-anak ini dengan egonya kadang inginnya menyakitin aja gitu. Padahal kita sama-sama manusia. Di agama juga ya tahulah ada kepada Tuhan, kepada manusia juga. Yang ikut di sini ya mereka inilah bisa menjalani hidup yang lebih positif pastinya gitu. Yeah, I wanna feel alive and thank God for everything. He showed me that I'm stronger than I thought. Maybe shit ain't crazy as I think. Always wish that I could erase some bitter moments easily as I blink, but then he don't answer my prayers instead. He taught me resilience and gave me more space to think. I mean, what is hope without actions? Even all my ideas should have been executed. I forced myself to do